Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda salih dan salihah? Ustazah doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang adab terhadap orang tua. Simak ceritanya ya. Solih-solihah, siapa tahu orang yang berjasa dalam hidup kita, yang mengandung, menyusui, mendidik, dan membesarkan kita dari kecil hingga sekarang. Ya, semua pasti sudah tahu. Ya, mereka adalah ayah dan bunda kita. Sebagai anak yang solih dan solihah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki adab yang baik kepada ayah dan bunda. Adab yang pertama, berbuat baik atau berbuat ihsan terhadap ayah dan bunda dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi perbuatan yang tidak menyenangkan hati ayah dan bunda, seperti ayah dan bunda minta kita untuk atau untuk sholat, maka kita harus bersegera, tidak menunda-nunda ya solih dan solihah. Yang kedua, pandai bersyukur atas pemberian orang tua, walaupun hanya sedikit. Yang ketiga, memanggilnya dengan sebutan ayah, bunda, ibu, bapak, umi, abi, tidak memanggilnya dengan nama. Yang keempat, apabila kita meminta sesuatu kepada ayah bunda, jangan meminta di depan orang banyak. Dan kalau tidak diberi, jangan merengek apalagi sampai marah ya. Yang kelima, tidak boleh membantah dan berbicara kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya, selalu mendoakan keduanya, terutama setelah kita melaksanakan sholat fardu. Dan yang terakhir, bersikap hormat kepada ayah dan bunda dan mematuhi nasihatnya. Solih-solihah, Ustazah akan menceritakan kisah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini pemuda yang sangat miskin. Pada suatu malam, ibundanya berkata kepada Uwais, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Usahakan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji," ucap ibundanya kepada Uwais. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais ini bingung, termenung. Perjalanan ke Mekah itu sangat jauh, melewati padang tandus yang panas. Biasanya orang-orang menggunakan unta dan membawa perbekalan yang banyak. Terus bagaimana ya cara Uwais yang miskin ini agar bisa memenuhi permintaan ibundanya? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Akhirnya dibelilah seekor anak lembu, dan setiap harinya anak lembu itu digendong naik turun bukit oleh Uwais. Makin hari anak lembu itu semakin besar dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang besar itu tidak kerasa lagi di pundak Uwais. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais sekarang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Ternyata latihan Uwais selama ini menggendong lembu naik turun bukit itu adalah persiapannya untuk menggendong ibundanya menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Gimana? Masya Allah sekali ya Uwais.
Uwais menggendong ibundanya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Ia menunjukkan bukti cintanya untuk memenuhi keinginan ibundanya yang terakhir. Uwais berjalan tegap menggendong ibundanya wukuf di Ka'bah. Ibundanya terharu dan bercucuran air mata karena telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan Uwais itu berdoa. Doa Uwais, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Ibunya merasa heran. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunda Uwais kepada Uwais. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa bunda, maka bunda akan masuk surga. Dengan itu cukuplah ridho bunda yang akan membawaku menuju surga." Itu adalah kisah Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada ibundanya. Cerita itu tadi patut kita contoh agar kita menjadi anak yang solih dan solihah dan berbakti kepada ayah dan bunda. Baik, sekian cerita dari Ustazah. Silahkan Ananda Soli dan Solihah setelah melihat videonya menceritakan kembali adab-adab terhadap orang tua kepada ayah dan bunda beserta keluarga di rumah ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.